memanggil Sarah ke kantor? Nggak tahu, Bu. Nah, tadi Ibu dengar kata guru Biket, Sarah sering datang terlambat. Apakah itu benar? Iya, Bu. Menurut ingatan Sarah, sudah berapa kali Sarah terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Sarah terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita bisa memperbaikinya. Sarah setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Sarah sering datang terlambat pasti mempunyai alasan. Kenapa sih Sarah sering terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, jadi saya kurang tidur. Nah, Sarah tahu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Tidak, Bu. Menurut Sarah, keyakinan kelas apa yang sudah Sarah langgar? Disiplin. Nah, menurut Sarah, disiplin itu penting tidak untuk diri Sarah? Penting, Bu. Betul, menghargai waktu itu memang sangat penting untuk kita. Iya, Bu, saya menyesal karena saya sering terlambat ke sekolah. Saya minta maaf, Bu. Ya, Sarah, sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Sarah, apa yang akan Sarah lakukan? Tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur cepat, tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Sarah, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SDN 6W5 Ibu Istidayati, yang saya hormati rekan guru SDN 6W5. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di SDN 6W5 yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh canggih teknologinya yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya di sini akan menyampaikan, memaparkan beberapa materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan bersedia hadir di acara pada hari ini. Pada acara hari ini, salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10, tugas untuk melakukan aksi nyata penerapan apa yang saya peroleh dari pendidikan di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan acara hari ini, marilah kita membaca basmalah. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangat, karena masih pagi, kita harus semangat. Nah, untuk memulai materi pertama, budaya positif, Bapak Ibu, apa yang dipikirkan tentang budaya positif di benak Bapak Ibu? Apa sih budaya positif? Ada yang bisa menjawab, membantu memberikan pendapat? Apa itu budaya positif? Gimana? Kayaknya belum tahu tentang budaya positif. Budaya positif, ya, kebiasaan Ya. yang memberikan dampak baik untuk murid-murid. Betul sekali. Jadi kebiasaan yang baik yang berdampak
positif untuk murid itu ya. Ya. Jadi penting nggak sih Bapak Ibu budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita? Sangat penting sekali. Penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena budaya positif yang kita terapkan ini bertujuan untuk murid kita sebagai murid yang memiliki karakter budi pekerti luhur, mandiri, dan memiliki akhlak yang mulia. Untuk konsep inti budaya positif ada 8 poin. Nanti kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Untuk yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Saya mau bertanya lagi Bapak Ibu, pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apa istilah kedua itu? Pembelajaran bermakna. Ya, betul. Jadi, pembelajaran yang bermakna yang diberikan kepada murid. Yang pertama tadi pembelajaran yang berpusat kepada guru. Berarti pembelajaran yang berpusat yang mementingkan kebutuhan guru itu sendiri. Dan yang kedua ada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Berarti pembelajaran yang mementingkan kebutuhan belajar murid. Itu sesuai dengan pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan pendidikan adalah penuntun. Penuntun siapa? Peserta didik itulah. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah, kewajiban kita adalah menuntun. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat itu ada dari kodrat zaman, ada dari kodrat alam. Kita sebagai guru hanya untuk menuntun agar murid-murid ini memiliki kebahagiaan di masyarakat atau di lingkungannya, atau tidak salah arah. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini tidak asing lagi yang kita dengar ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang karena setiap kelas itu tentunya karakter anak berbeda-beda. Ada yang ya dari segi kemampuannya dia kurang cepat ya Pak ya, lambat gitu. Terus ada yang super aktif, tidak mau diam. Nah, dari situ kita harus belajar sesuai kebutuhannya murid. Kita mengetahui, pertama yang kita ketahui untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini apa. Setelah mengidentifikasi, lalu kita membuat perencanaan atau yang disebut RPP itu sesuai kebutuhan murid tersebut yang ada di kelas kita. Bisa kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media-media sehingga yang membuat anak itu senang belajar, tertarik melihat. Apalagi anak-anak tuh paling senang belajar menggunakan kita tampilkan video. Jadi mereka itu lebih asik menggunakan pembelajaran visual gitu, seperti melihat apa yang kita menggunakan media itu. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada beberapa dimensi, sepertinya tidak terlihat jelas ya Bapak Ibu, tapi saya akan bacakan satu persatu. Yang ini itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sebagai guru mengharapkan
murid yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berkaitan dengan budaya-budaya. Di Indonesia tentunya budaya sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid ini kita harapkan mencintai budaya-budaya Indonesia dan mempelajari dengan baik. Selanjutnya ada bergotong royong. Dimensi bergotong royong ini artinya tidak hanya melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah, melainkan bergotong royong artinya berkolaborasi atau bekerja sama, bisa dari murid, murid antar guru dengan kolaborasi yang baik. Yang selanjutnya ada kreatif. Kita sebagai guru mengharapkan murid-murid mempunyai pemikiran-pemikiran yang kreatif. Yang selanjutnya ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini anak-anak mempunyai pemikiran yang bernalar kritis. Jadi apa kasus, apa kejadian yang mereka lakukan harus memiliki kemajuan. Apa yang harus murid itu lakukan. Dan yang terakhir adalah mandiri. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, pada kenyataannya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena kalau dari diri murid tidak memiliki keinginan untuk berubah, keinginan untuk melakukan berbuat baik, itu tidak bisa. Nah, ada ilusi. Ilusi itu berarti hanya kenyataan yang tidak benar adanya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kenyataannya guru tidak bisa mengontrol murid jika murid itu tidak mau. Terus ada dorongan dari dirinya sendiri. Nah, itu balik lagi ke jika murid tidak memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri murid itu sendiri untuk melakukan perbuatan yang baik, maka guru tidak bisa mengontrol murid itu. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Misalnya, bujukan dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada murid jika terlalu dalam, murid tidak bisa mengontrol diri atau berketergantungan. Jadi kita sebagai guru nih nasehatin terus anak-anak ini harus berbuat baik, melakukan kelakuan yang baik atau mengikuti peraturan sekolah. Nah, dengan seringnya kita membujuk, menasehati, itu belum tentu murid bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi balik lagi ke motivasi intrinsik tadi. Motivasi intrinsik, jika murid tidak memiliki motivasi dari dirinya untuk melakukan perubahan, tidak bisa dirubah menjadi penguatan positif yang efektif memiliki manfaatnya. Yang keempat ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan atau saran yang diberikan kepada murid, sesungguhnya saja, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah menjadi murid itu tidak percaya diri atau membuat kecewa atau tersakiti dengan kata-kata kritikan guru tersebut. Ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru tentunya lebih dewasa ya Bapak Ibu dibandingkan murid-murid kita. Tapi kita tidak ada hak untuk memaksa murid kita untuk melakukan perbuatan yang baik atau mengikuti peraturan. Kecuali motivasi intrinsik yang sudah dimiliki murid itu sudah ada apa belum. Jadi menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Muridlah yang memiliki hak untuk menentukan masing-masing keputusannya. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol.
stimulus respon, ada yang mengatakan realitis kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitis kebutuhannya berbeda. Tentu berbeda Bapak Ibu, setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya sekarang, Pak Hartono memiliki kebutuhan apa? Dalam dekat ini Bapak memiliki kebutuhan apa? Yang jelas Ekonomi. Untuk Pak Sarto kebutuhannya apa yang Bapak ingin capai? Yang ingin Bapak mau? Kedamaian. Rumah baru gitu mungkin Pak ya, gitu ya. Nah jadi dari situ menurut teori kontrol, realitas yang ada, kebutuhan itu tidak bisa kita samakan dalam arti berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama kalau yang dikatakan stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, gambaran apa sih yang berbeda itu? Gambaran yang berbeda itu seperti kebutuhan itu, keinginan, harapan kita ke depannya tentu berbeda-beda. Contohnya saya memiliki harapan ke depannya di tahun ini saya diterima PNS atau P3K gitu kan. Nah untuk Pak Hartono mungkin di hari tuanya selalu sehat, bahagia selalu gitu Pak ya. Jadi tentu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda itu. Selanjutnya kita mencoba, kalau stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan apa yang kita pandang harus sama dengan orang lain atau sebaliknya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menyamai pandangan orang lain dengan kita, bukan mengubah pandangan orang lain harus sama dengan pandangan kita. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak pasti pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Pasti kita mengalami itu. Pasti kita sering mengatasi permasalahan itu. Tetapi kalau kata stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik, yang buruk, dia dijudge atau dicap, itulah kesalahan dia. Tapi kalau kata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus mencari permasalahan apa, alasan apa murid itu melakukan hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Pasti ada alasannya murid itu melakukannya. Seperti ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, itu mungkin ada alasannya, tujuannya apa gitu. Mungkin dia karena kesiangan. Nah dari situ kita jangan dulu menyalahkan murid, langsung kita judge atau cap sebagai kesalahan dia. Nah kita setelah mengetahui tujuannya atau alasan yang murid melakukan kesalahan itu, sehingga kita mencari solusi bersama-sama bagaimana cara jalan keluarnya agar si murid tidak melakukan kesalahannya lagi. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, itu kata stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika kita ingin mengontrol murid, itu pun tidak bisa. Murid itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sama hal yang kayak di atas. Lanjut ada pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Menurut stimulus respon, teori kontrol itu mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi kita balik lagi ke ilusi yang memberikan efektif dan manfaat. Kita sudah memberikan bujukan kepada anak-anak yang harus melakukan perbuatan yang baik. Namun itu tidak ada efektifnya karena membuat diri murid itu sebagai
terpaksa gitu. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan, terus murid itu harus mengikuti peraturan-peraturan sekolah, mereka pasti akan terpaksa. Takutlah nanti saya takut dihukum sama bu guru, takut saya suruh lari lapangan sama Pak Sarto gitu seandainya ya Pak ya. Nah jadi yang dilakukan teori kontrol ini seperti apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah kita melakukan penanganan permasalahan anak-anak yang sering berbuat salah, kita harus sepakat melakukan kolaborasi dengan murid-murid. Nah, konsensus ini kesepakatan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Seandainya murid datang terlambat, kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Seandainya murid itu datang terlambat, kesepakatannya murid ini tinggal 15 menit di dalam kelas di saat jam istirahat. Jadi jam istirahat murid kawan-kawannya istirahat, yang terlambat itu murid yang terlambat itu dia tetap di dalam kelas. Itu suatu kesepakatan bersama. Jadi memiliki pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah itu yang dikatakan stimulus respon. Sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang ini, jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan dicap tadi itu Bu, Pak, jangan dicap kesalahan. Jadi kalau bisa kita sebagai guru memberikan masukan dan jangan beranggapan kita sebagai guru itu selalu menang, sedangkan murid yang melakukan kesalahan menjadi kalah. Itu yang dikatakan stimulus itu tidak benar. Yang menurut teori kontrol kita harus model berpikir menang dan menang. Murid melakukan kesalahan, kita tidak menganggap kalah, dan kita sebagai murid tidak menganggap menang. Ya, jadi, nah disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin yang mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, tadi itu yang sudah kita paparkan sebelumnya. Jadi, kita melakukan kebudayaan atau kebiasaan disiplin positif ini cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan apa? Kita menumbuhkan motivasi kesadaran murid itu, motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri murid. Jadi kita tujuannya melakukan disiplin di sekolah ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid. Tidak ada paksaan atau tidak mengharapkan dia melakukan perbuatan mengharapkan imbalan atau dia takut karena hukuman itu. Jadi harus ada kesadaran dari dirinya si murid itu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama itu di luar dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini dimensi-dimensi yang di awal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi kita di sini melakukan budaya positif ini sesuai nilai-nilai kebajikan ini. Dari profil pelajar Pancasila, selanjutnya ada Ibu Primary Year Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai-nilai kebajikan yang ketiga adalah keterampilan hidup Bapak Ibu. Dapat kita percaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai inilah yang sangat positif untuk kita dan murid kita, sehingga kita harus berusaha menciptakan, membudayakan atau membiasakan disiplin positif itu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika salah satu kebutuhan saja tidak tercapai, contohnya kebutuhan murid tidak terpenuhi, maka murid itu pasti akan melakukan perbuatan yang buruk atau menyimpang. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja? Mari kita lanjutkan. Di sini ada bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contohnya di kelas Bapak Ibu pasti pernah ada murid yang lemas di kelas atau mengantuk, diem aja, gak merespon apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari kebutuhan dasar manusia yang murid peroleh itu belum tercapai atau belum terpenuhi. Contohnya makanan, mungkin dia tidak sarapan paginya, atau nutrisi yang dia terima seperti contoh susu gitu umpamanya. Jadi murid itu kurang semangat atau energik gitu melakukan pembelajaran. Nah, dari tempat tinggal, umpamanya dia tidak ada konsentrasi di dalam kelas, mungkin tempat tinggalnya terjadi sesuatu atau bencana, kita tidak tahu. Nah, dari situ kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa murid yang belum dipenuhi oleh si murid itu. Kita cari tahu. Pasti anak melakukan kesalahan atau anak melakukan perbuatan yang tidak baik itu ada alasannya. Nah, ini kesehatan. Mungkin anaknya lagi sakit. Kadang kita tanyain. Jadi jangan langsung kita kasih salah atau kita beri omongan yang kamu ini setiap belajar kok nggak semangat atau tidur ngantuk aja gitu. Jadi jangan langsung, harus kita cari dulu permasalahannya apa yang murid alami itu. Kita kan tidak tahu ya di rumah itu dia mengalami apa gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jika anak merasa tidak direspon atau tidak diterima di dalam kelas, kadang dia itu diam di kelas. Contohnya ini yang dialami oleh siswa yang mengalami perundungan atau pembullying. Ya, jadi kalau ada siswa yang merasa dibully, dia tidak dianggap menjadi bagian di sekelas itu. Kadang dia dibully atau dikerjain sama teman-temannya. Jadi anak itu malah down gitu, motivasi belajarnya berkurang, menurun gitu. Nah, di situ kita cari tahu, mungkin dasar kebutuhan itulah yang dia tidak dipenuhi sehingga dia tidak memiliki motivasi belajar atau melakukan kesalahan. Lanjutnya ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ada di kelas saya, murid itu Bapak Ibu, dia selalu bercerita apa yang dia alami, apa yang dia rasakan di rumah ataupun teman bermainnya, selalu bercerita. Jadi si murid itu pengen didengarkan, pengen menceritakan kepada gurunya. Jangan kita salahkan, kita tetap merespon, menjadi kita anggaplah murid itu bercerita, kita tanggapi. Nah, kalau umpamanya murid itu sedang bercerita terus sehingga kita melakukan no respon gitu, nggak ngerespon apa-apa cerita yang murid ceritakan tuh, nggak menanggapi gitu. Jadi mungkin di situ dia merasa sedih, dari situ dia melakukan yang tidak baik atau motivasi belajarnya tidak semangat seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya.
Nah di sini pasti di kelas saya juga ada. Itu murid nggak mau diam sama sekali di saat belajar. Dia harus lari ke sana, lari ke sini, atau bahkan mengganggu kawannya. Dia membutuhkan kebebasan diri sendiri, itulah yang dia butuh, kebutuhan dasar murid tersebut. Nah selanjutnya kesenangan itu ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah di saat kita melakukan pembelajaran, tidaknya kita menyelingkan atau mengkombinasikan pembelajaran itu sambil bermain. Jadi anak-anak lebih senang untuk belajar atau bernyanyi. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di motivasi ini ada dua motivasi. Yang pertama ekstrinsik dan yang kedua ada intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Motivasi intrinsik tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ya betul Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri manusia itu. Dan ekstrinsik itu motivasi yang dari luar diri manusia itu ya. Jadi motivasi ini yang dikatakan intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan sesuatu karena aku takut dihukum, aku tidak nyaman, aku tidak bisa diakui di sekolahan. Jadi faktor-faktor dari luar itulah yang membuat motivasi dia melakukan sesuatu itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, motivasi intrinsik itu untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, dia melakukan sesuatu pengen dihargai orang lain atau mendapatkan imbalan. Jadi itu tidak sepenuhnya apa yang dia lakukan itu motivasi yang kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi idealnya motivasi apa sih yang baik itu? Nah, motivasi untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasinya yang pertama ada hukuman. Tentu sudah nggak asing lagi ya Bapak Ibu dengan dengar kata hukuman ini. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hukuman terhadap murid? Pernah ya Bapak Ibu ya. Saya juga sering malah melakukan hukuman ini karena saya ya dari mengikuti program guru penggerak ini akhirnya saya tahu, oh ternyata hukuman itu bisa membuat psikis anak itu tidak baik gitu ya. Jadi ada ilmu baru yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Di hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan apa yang terjadi dengan dalam diri dia, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Contohnya ada murid yang datang terlambat Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pernah berkata, kenapa kamu terlambat terus? Kebiasaan ya, gitu kan umpamanya gitu kalau kita marah-marah. Itu salah satu berupa hukuman psikis yang membuat pemikiran anak itu menjadi kecewa gitu. Jadi murid itu menjadi identitas yang gagal. Nah, kadang ada murid yang datang melakukan kesalahan, lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu udah jelas tentu hukuman ya Bapak Ibu, karena itu berupa hukuman yang fisik. Nah, anak tidak tahu apa yang dia lakukan lalu mendapatkan hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, terjadi tiba-tiba saja gitu. Nah, untuk konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tidak dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini sebelum melakukan kesalahan pasti ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, maka kembali lagi guru mengingatkan murid untuk apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Jadi seandainya itu yang saya sudah ceritakan tadi, murid yang datang terlambat lalu ditegur oleh gurunya. Nah, dari situ gurunya melakukan
ditanya kembali, kesepakatan apa yang sudah kita sepakati, nak? Kenapa kamu terlambat gitu? Nah, lalu guru mengatakan, kita punya kesepakatan bersama ya nak ya. Kalau kamu datang terlambat, kamu harus tinggal di dalam kelas selama 15 menit di saat jam istirahat. Nah, itu salah satu konsekuensi. Beda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah yang baru menurut saya. Ini yang saya baru dengar, saya baru pelajari. Apa sih restitusi itu gitu ya? Nah, jadi restitusi itu kegiatan proses yang menciptakan untuk menjadi murid itu menjadi lebih baik lagi. Dan kita berkolaborasi dengan murid. Jika murid melakukan kesalahan, kita lakukan kolaborasi dulu. Nah, kamu kenapa datang terlambat? Kita tanyai dulu. Kita dengarkan dulu apa alasannya. Jangan langsung dimarahi atau jangan langsung dikasih hukuman gitu ya. Kita tanyai dulu, alasannya apa? Saya datang terlambat karena kesiangan, Bu. Kenapa kamu kesiangan, nak? Karena saya tidurnya malam, begadang main HP gitu ya. Nah, dari situ kita kasih validasi, namanya ada validasi yang berbuat salah. Manusia itu pernah melakukan kesalahan ya nak ya, itu sangat ibu maklumi. Nah, itu memvalidasi yang salah yang dilakukan oleh murid. Lalu setelah itu kita mencari solusi bersama-sama ya nak ya. Bagaimana nanti ke depannya kamu tidak datang terlambat lagi gitu. Nah, dari situ setelah kita melakukan penegasan, lalu kita tanyai lagi, kamu masih ingat gak nak kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Kamu masih ingat? Masih Bu, kata anak tersebut ya. Terus, nah menurut kamu kesepakatan apa yang kamu langgar nak? Kesepakatan disiplin Bu. Nah lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu akan perbaiki nak? Nah dari situ kita sudah menanyai keyakinan kelas. Anak tahu apa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah dari situ kita melakukan mencari solusi bersama-sama agar murid itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, apa yang kamu lakukan nah untuk memperbaiki ini? Saya tidak akan begadang lagi Bu. Saya tidak akan main HP tengah malam sehingga saya tidak datang terlambat lagi, bangun kesiangan lagi. Nah, anak itu sudah mengetahui kesadaran dirinya dan memberikan solusi sendiri gitu. Jadi anak tidak merasa tersinggung atau tersakiti dengan kata-kata kita yang kasar atau melakukan hukuman tadi. Jadi anak tidak capek melakukan lari keliling lapangan. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu masih semangat? Oke, sekarang tolong berdiri semua. Kita mau ice breaking sebentar. Ya, berdiri. Sudah? Kalau yang juara 1 ice breakingnya, clue-nya guru berkata. Jika ada kata guru berkata, berarti ibu bapak melakukan apa yang saya instruksikan. Paham? Jika saya tidak ada kata guru berkata, berarti jangan dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Contoh, kita contoh 1. Guru berkata, angkat tangan. Nah, tapi keluarnya yang saya katakan ya Bapak Ibu, guru berkata, ya. Apa yang jika ada instruksi guru berkata, berarti Bapak Ibu melakukan. Jika tidak ada guru berkata, jangan. Kalau ada yang salah, berarti itu gugur, ya. Yang menang itu masih lanjut ke tahap selanjutnya, oke? Nah, guru berkata, angkat tangan, turunkan. Langsung Gimana? Turunkan. Tadi kan saya berkata turunkan berarti jangan, karena nggak ada guru berkata tadi. Ya, oke. Itu coba ya Bu ya, Bapak Ibu ya.
Ragu ya? Belum yakin. Ya. Ada guru berkata. Guru berkata, turunkan. Pegang hidung. Pegang. Tadi silakan duduk. Nah, selanjutnya guru berkata, angkat dua tangan. Turunkan. Hampir ya. Nggak ada guru berkatanya. Oke. Turunkan. Oke. Turunkan. Guru berkata, pegang kepala. Pegang telinga. Ada yang telinga ya? Pegang telinga. Guru berkata, turunkan tangan. Guru berkata, pegang hidung. Pegang telinga. Angkat tangan. Aduh, gue ini konsentrasinya masih semangat ini. Gak ada kesalahan dari Bapak Ibu ini ya. Luar biasa. Beresin tapi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Mil. Angkat tangan. Angkat tangan. Guru berkata, satu langkah ke depan. Guru berkata, angkat tangan. Mundur ke belakang. Oke, tepuk tangan untuk kesempat. Konsentrasi Bapak Ibu guru ini luar biasa. Gak ada yang melakukan kesalahan. The winner semuanya. Lanjutnya kita bahas ya Bapak Ibu. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru ini menerapkan posisi penghukum yang berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas katanya gitu kan. Jadi dari kata-katanya itu sudah menakutkan bagi murid. Nah, selanjutnya kamu selalu aja buat salah ya katanya gitu. Selalu kamu yang selalu terakhir selesainya. Nah, itu membuat kata-katanya membuat sakit hati atau tersinggung atau tidak ya Bapak Ibu sebagai murid? Pasti sedih ya Bapak Ibu. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Kata-katanya yang keluar biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali kamu membuat ibu kecewa? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu kata-kata yang diucapkan biasa kepada yang dibiasakan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kata-katanya itu membuat murid merasa bersalah gitu. Tapi ternyata murid itu tidak nyaman dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru sebagai teman ini berkata, ayo bantulah demi Bapak ya nak. Ayo ikut tidak bantuan Bapak selama ini. Untuk selanjutnya ada pemantau. Di sini pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nah, itu salah satu yang tadi
motivasi perilaku manusia yang konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap murid melakukan kesalahan, murid itu pasti akan menerima konsekuensi yang diperbuat oleh murid itu. Nah, yang terakhir ada manajer. Posisi terakhir inilah manajer. Manajer itu apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi murid itu. Nah, seorang manajer ini memiliki keterampilan posisi teman, pemantau, dan demikian bisa dilakukan. Namun, bila kita mengingatkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita tidak perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid, bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, tadi sudah saya ceritakan ya sebagai contoh restitusi ini apa. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari sebagai manajer ini dengan cara restitusi segitiga. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, ada siswa yang tidak memakai atribut di saat upacara bendera. Nah, bagi guru penghukum, dia berkata hormat bendera selama 1 jam. Nah, di situ sudah jelas ya Bapak Ibu, itu adalah suatu hukuman. Iya Bapak Ibu. Ya. Nah, hukuman apa Bapak Ibu? Fisik atau psikis? Fisik. Jadi murid melakukan hukuman fisik. Nah, kalau untuk guru yang pembuat rasa bersalah, berkata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, di sini kata-katanya membuat murid ini merasa bersalah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi di sini kalau posisi sebagai teman, ya. Iya, jadi posisi guru sebagai teman ya, benar Bu, betul. Jadi dari kata-katanya itu, ya tidak apa-apa, ya selalu memaafkan gitu. Nah di situ tapi tidak ada untuk menjadi motivasi sebagai murid untuk berubah, melakukan perbaikan. Dan yang ketiga ada pemantau. Guru sebagai pemantau ini sering berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini kayak saklek gitu, kata-kata yang dikatakan oleh guru ini. Nah, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Guru yang sering mengatakan kalau sebagai manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu yang dilakukan guru manajer. Jadi di situ di manajer ini akan melakukan 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan yang dilakukan murid. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti kita akan lanjut ke teori itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, jika ada kata-kata seperti ini, posisi kontrol apakah aku? Bisa dibantu jawab ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Itu yang tadi sebagai apa? Bukan, yang teman-teman tadi apa itu? Apa ya? Kan ada sebagai. Ya, betul. Merasa bersalah, terus pemantau, terus teman, dan ada manajer. Nah, kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu sebagai posisi kontrol apa? Ayo, Bapak Ibu. Apa tadi yang habis penghukum apa?
Menghukum, merasa bersalah, Merasa bersalah. merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya apa ya Bapak Ibu. Tara, ya betul. Jadi kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya kata-kata yang dikatakan guru, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ada yang bisa dijawab Bapak Ibu? Hukum. Kita lihat jawabannya. Ya betul. Berarti Bapak Ibu sudah menyimak penjelasannya. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, ya kita lihat jawabannya. Betul. Berarti Bapak Ibu sudah mengetahui ya perbedaan apa. Untuk yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau ya. Jadi ada konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya yang dilakukan jika murid tidak melakukan tugas, gitu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu menjawabnya bagaimana perbedaannya? Ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oh ya Bapak Ibu, kita kalau mengendarai motor sebaiknya kita menggunakan apa Bapak Ibu? Helm. Nah, kenapa tujuannya kita menggunakan helm itu untuk apa? Melindungi agar kita selamat. Ada nggak terbesit takut kena tilang? Iya. Nah, iya itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang mana? Apa takut kena tilang atau keselamatan? Takut kepanasan mungkin ya. Itu salah satu peraturan yang berbeda dengan. Jadi tadi ada Berbeda dengan keyakinan. ya, berbeda dengan keyakinan. Nah, itu contohnya. Jadi nilai-nilai yang meyakini bahwa perbuatan yang kita lakukan itu karena tadi kan contohnya kita mengendarai motor menggunakan helm. Nah, itu terbesit dalam diri kita agar kita selamat. Nah, itulah sudah ada motivasi intrinsik dalam diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu mempunyai kesadaran bahwa saya menggunakan helm ini agar selamat, bukan karena faktor intrinsik tadi ya Bapak Ibu ya, bukan karena faktor takut kena tilang gitu, takut kepanasan gitu ya. Nah, jadi itu yang dikatakan nilai-nilai kebajikan untuk meyakini melakukan kebaikan. Nah, untuk perbedaan mengapa keyakinan kelas? Jadi untuk perbedaan, nah di sini peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Nah, di sini guru melakukan pembuat peraturan sendiri tanpa melibatkan murid-murid gitu. Jadi guru punya pemikiran kalau murid tidak mengerjakan PR, murid ini mempunyai konsekuensi yang seperti ini atau tidak boleh istirahat sampai selesai gitu. Tetapi murid tidak mengerti peraturan apa yang dibuat guru itu, tidak tahu gitu murid itu. Jadi itu yang dikatakan peraturan kelas. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya ditaati bersama. Biasanya keyakinan kelas ini kita buat di awal ya, di awal pembelajaran, di saat awal ajaran baru ya. Jadi mulai sekarang kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Kita perbaiki manajemen kelas dengan dari awal kita menerapkan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Sebelum kita memulai pembelajaran, di awal pembelajaran kita tentukan dulu keyakinan kelas, kita sepakati bersama antara murid dan guru. Jika telah sepakat, umpamanya lakukan 5S, umpamanya gitu ya, senyum, sapa, salam gitu. Nah, di situ kan salah satu keyakinan, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang membuat kita menjadi
lebih baik lagi. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, selanjutnya kita catatnya. Lebih baiknya kita tempel di dinding. Agar apa Bapak Ibu? Agar murid ini selalu ingat apa keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Peraturan-peraturan itu yang harus kita taati gitu. Jadi kita kalau sudah membuat, kita tempel di dinding ya. Dengan catatan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Jangan ada keinginan guru sendiri tanpa persetujuan murid. Itu yang disebut keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada bersifat abstrak, berupa kenyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu memaksakan, mempersulit murid gitu Bapak Ibu. Jadi dasarnya aja, contoh datang tepat waktu gitu kan, membersihkan kelas, melaksanakan tugas sesuai jadwal piket gitu kan contohnya. Jadi jangan terlalu harus yang memberatkan murid itu. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Contohnya, nah ini menstabilkan identitas. Dan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ini salah satu penerapan cara menangani murid yang melakukan kesalahan dengan sebagai manajer. Nanti kita akan melihat videonya, contoh bagaimana cara menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah, yang pertama di sini guru melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika contoh anak melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Awalnya kita tanya dulu, kenapa nak kamu bisa terlambat? Lalu murid menceritakan alasannya. Nah, di situ kita bisa menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nah, itu yang disebut kata menstabilkan identitas. Ibu tidak mencari kesalahan atau ibu tidak mencari mana yang salah, yang benar, melainkan ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di situ yang disebut, ini kata-kata contoh untuk bagaimana menstabilkan identitas. Tahap yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya tadi kan udah menanyakan ya Bapak Ibu, udah menanyakan alasannya, terus kita menstabilkan identitas yang berbuat salah itu wajar nak, gitu ya. Untuk selanjutnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa datang terlambat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga setelah karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, untuk yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya ketika termotivasi secara intrinsik. Nah, kita balik lagi motivasi secara intrinsik. Di sini kita menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan yang pertama tadi menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang keyakinan kelas kita? Nah, kita menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Lalu perbuatan apa yang kamu buat melanggar kesepakatan kelas yang seperti apa yang kamu perbuat, kata gurunya kayak gitu. Nah, itu kata-katanya untuk menanyakan keyakinan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Jadi, untuk menanyakan keyakinan, kita tanyakan kembali murid ini mengingat
menjadi seorang yang seperti apa gitu. Nanti dengan sendirinya murid menjawab, saya akan melakukan dengan baik lagi Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah dari situ anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri itu. Pemaparan pada hari ini untuk penutupnya, saya akan mempertegas lagi. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Jadi cukup sekian pemaparan saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya, perlakuan saya yang kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.